Rema hari ini, Yesaya 47 ayat ke-5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Banyak orang menyukai pantai karena keindahannya yang dapat dinikmati dari tepi. Namun, seorang penyelam tahu bahwa keindahan yang sesungguhnya seringkali tidak berada di permukaan. Semakin dalam ia menyelam, semakin banyak keajaiban yang ia temukan. Terumbu karang yang indah, ikan-ikan berwarna-warni, dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Demikian pula dengan doa. Banyak orang berdoa hanya di permukaan, sekedar mengucapkan kata-kata, menyampaikan kebutuhan, lalu selesai. Padahal, keindahan doa justru ditemukan saat kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Dalam Yehezkiel 47, Tuhan memberi Nabi Yehezkiel penglihatan tentang air yang mengalir dari bait suci. Awalnya hanya sebatas mata kaki, lalu semakin dalam hingga menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Pada titik ini, Yehezkiel tidak lagi bisa mengandalkan kakinya sendiri, tetapi sepenuhnya terbawa oleh aliran air. Demikian juga dalam doa. Ada fase di mana kita tidak lagi sekedar mengatur doa kita sendiri, tetapi belajar berserah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Disitulah doa berubah dari rutinitas menjadi perjumpaan yang hidup dan penuh kuasa. Semakin kita meluangkan waktu untuk tinggal dalam hadirat-Nya, semakin kita mengenal hatinya, memahami kehendaknya, dan merasakan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Karena itu, jangan puas hanya dengan doa yang dangkal dan terburu-buru. Tuhan rindu membawa kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Nya. Luangkan waktu untuk berdiam diri, mendengarkan suaranya, dan membuka hati sepenuhnya di hadapannya. Jangan hanya mencari tangan Tuhan yang memberi berkat, tetapi carilah wajah-Nya. Ketika kita bertumbuh semakin kuat dalam doa, kita tidak hanya menerima jawaban atas pergumulan kita, tetapi juga menemukan Tuhan sendiri sebagai sumber sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera yang sejati. Di sanalah keindahan doa yang sesungguhnya ditemukan. Apakah selama ini Anda hanya berdoa saat membutuhkan sesuatu, atau Anda sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan? Mengapa demikian? Mengapa Anda perlu benar-benar meluangkan waktu untuk membangun kedekatan dengan Tuhan melalui doa? Apa yang perlu Anda ubah agar kehidupan doa Anda menjadi lebih dalam dan lebih intim dengan Tuhan? Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu. Bangkitkan kerinduan untuk mencari-Mu lebih dari sekedar mencari jawaban atas kebutuhan kami. Biarlah kami menemukan keindahan doa dan mengalami persekutuan yang semakin intim dengan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keindahan doa ditemukan bukan di permukaan, tetapi di kedalaman doa.